Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, di mana di sini saya Atikah Asmadila dan teman saya Rizky Ramadan akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Prarancangan Pabrik Nitrobenzen dari benzen dan campuran asam nitrat dan asam sulfat kapasitas 100.000 ton per tahun. Kemudian yang pertama, apa itu nitrobenzen? Nitrobenzen atau dengan rumus kimianya C6H5NO2 dengan nama lain nitrobenzit, nitrobenzol, mononitrobenzol, essence of mirban, oil of mirban, atau yang sering dikenal dengan minyak nitrobenzol mirban ialah senyawa hasil nitrasi senyawa aromatik, yaitu benzen dengan asam penitrasi, baik asam campuran yaitu asam nitrat dan asam sulfat maupun asam nitrat saja. Senyawa ini mempunyai bentuk fisik berupa cairan berwarna kuning muda atau kuning pucat dan mempunyai aroma seperti buah almond, serta mempunyai sifat sangat beracun bila terhisap dan terkena kulit. Kegunaan nitrobenzen dapat dilihat dalam diagram di samping. Yang pertama, bisa dijadikan sebagai anilin. Anilin sendiri di sini bisa juga digunakan sebagai bahan pembentuk kloroanilin, metilanilin, NN-dietilanilin dan NN-dimetilanilin, serta N-penil asetamid. Kemudian ada kloronitrobenzen yang bisa dijadikan sebagai disintermediate. Kemudian ada dinitro dan trinitrobenzen yang bisa digunakan sebagai bahan peledak, dan kemudian bisa juga dijadikan sebagai pelarut untuk reaksi Friedel-Crafts. Kemudian hal yang melatar belakangi kami mengambil judul tersebut ialah harga minyak dunia terus jatuh dalam beberapa tahun terakhir. Kejatuhan harga minyak membuat pemerintah punya peluang besar untuk mendorong pertumbuhan sektor industri hilirisasi minyak, yakni petrokimia. Salah satu produk industri petrokimia adalah industri petrokimia aromatik, yaitu nitrobenzen. Di Indonesia, kebutuhan nitrobenzen dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Terbukti menurut data dari comtrade.un.org, kebutuhan nitrobenzen di Indonesia pada tahun 2010 mencapai 30.000 ton, sedangkan kebutuhan ini meningkat pada tahun 2014 yakni 70.000 ton. Sebagian besar kebutuhan akan nitrobenzen ini ditutupi dengan mengimpor dari negara lain seperti Cina maupun Polandia. Untuk mengurangi ketergantungan impor dari negara lain, jadi sebaiknya dibangun pabrik nitrobenzen Indonesia. Kemudian supply and demand. Berdasarkan data impor dari Biro Pusat Statistik di Indonesia dari tahun 2001 sampai 2014, kebutuhan nitrobenzena adalah sebagai berikut. Yang pertama, tahun 2001 kebutuhannya mencapai 10.365.987 kg per tahun. Kemudian tahun 2002 sebanyak 8.917 kg per tahun, dan seterusnya hingga tahun 2014 sebanyak 18.968.543 kg per tahun. Kemudian dari data tersebut dapat dibuat grafik yang membentuk garis lurus peningkatan kebutuhan nitrobenzen di Indonesia. Nah, dari grafik tersebut diperkirakan pada tahun 2002 50% kebutuhan nitrobenzen mencapai 28.452.814 ton per tahun. Kemudian ketersediaan bahan baku di Indonesia. Bahan baku pembuatan nitrobenzena adalah benzena, asam nitrat, dan asam sulfat yang telah banyak diproduksi di Indonesia, sehingga ketersediaannya terjamin. Beberapa pabrik yang menyediakan bahan baku tersebut diantaranya
Pertama yaitu PT Inti Adonai Intan Prakas yang terletak di daerah Bontang, Kalimantan Timur, memproduksi asam sulfat. Kemudian PT Kaltim Nitrat Indonesia yang berada di Bontang, Kalimantan Timur, memproduksi asam nitrat. PT Pertamina UP 4 di daerah Cilacap dan Balikpapan memproduksi benzen. Kemudian PT Gema Prima Adi Sejati di Jawa Timur memproduksi asam nitrat. PT Mulia Nitrokimia di Cikampek memproduksi asam nitrat, dan PT Petrokimia yang berada di Gresik, Jawa Timur memproduksi asam sulfat. Ketersediaan bahan baku yang melimpah diharapkan Indonesia mampu membuat pabrik nitrobenzen sendiri. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dalam perancangan pabrik nitrobenzen yang akan didirikan pada tahun 2022, direncanakan kapasitas produksi pabrik sebesar 100.000 ton per tahun. Dengan kapasitas tersebut diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri dan meninjau kebutuhan dunia yang cukup besar, sehingga produk dapat diekspor ke luar negeri. Kemudian terdapat reaksi kimia pada pembuatan nitrobenzen. Yang pertama yaitu reaksi benzen dengan asam. Benzena bereaksi dengan asam nitrat dan dengan katalis asam sulfat membentuk ion nitronium. Asam nitrat berperan dalam proses nitrasi, yaitu sebagai nitrating agent. Kemudian H2SO4 bereaksi dengan HNO3 membentuk ion nitrit atau nitrinium NO2+, yang sangat penting dalam reaksi nitrasi. Dalam reaksi nitrasi, sifat H2SO4 ini mencegah HNO3 membentuk ion hidrogen dan ion nitrat, dan hanya membentuk ion nitronium. Kemudian direaksikan lagi dengan NaOH sebagai penetral asam nitrat dan asam sulfat. Reaksinya dapat dilihat pada layar. Kemudian ada reduksi nitrobenzen. Reduksi nitrobenzen sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama ada reduksi dengan pereduksi Cu dan SiO2. Yang kedua ada reduksi dengan Zn dan katalis NH4Cl. Yang pertama reduksi nitrobenzen dengan pereduksi Cu dan SiO2. Reduksi ini terjadi pada fase uap. Nitrobenzen direaksikan dengan gas hidrogen pada suhu 275 sampai 350 derajat Celcius dengan tekanan 1,4 atm. Yield yang dihasilkan dari proses ini adalah 98% dan kemurnian dari hasil anilin yang tertinggi yaitu 99%. Kemudian reduksi nitrobenzen dengan Zn dan katalis NH4Cl. Reduksi ini terjadi pada fase cair. Nitrobenzen direaksikan dengan logam Zn dalam suasana asam pada suhu sekitar 135 sampai 170 derajat Celcius dan tekanan 50 sampai 500 atmosfer. Yield yang dihasilkan adalah 95%. Kemudian untuk proses flow diagramnya dapat dilihat dalam layar. Untuk terangannya yaitu pertama larutan asam sulfat, asam nitrat, bahan dari recycle dekanter 1 dialirkan ke dalam mixer 1. Kemudian akan tercampur rata. Lalu output dari mixer 1 yaitu asam nitrat, asam sulfat, air dan nitrobenzen dimasukkan ke dalam reaktor. Kemudian hasil dari keluaran reaktor yaitu benzen, toluen, asam nitrat, asam sulfat, air dan nitrobenzen dialirkan ke dalam dekanter 1 untuk dipisahkan berdasarkan berat jenisnya. Selanjutnya, output dari dekanter 1 ada yang dialirkan ke recycle ke dalam mixer 1 dan ada yang dialirkan ke dalam mixer 2, di mana di dalam mixer 2 ini juga ditambahkan larutan natrium hidroksida. Keluaran produk dari mixer 2 yaitu benzen, toluen, asam nitrat, asam sulfat, air, natrium nitrat, dan natrium sulfat dialirkan ke dalam dekanter 2. Output dekanter 2 sebagian ada yang dialirkan ke kolom destilasi untuk dipisahkan berdasarkan titik didihnya. Setelah didestilasi, outputnya yaitu benzen, toluen, air, dan nitrobenzen. Untuk lokasinya sendiri, itu direncanakan akan berlokasi di kawasan industri Gresik, Jawa Timur. Untuk alasannya, yang pertama yaitu penyediaan bahan baku yang dekat. Bahan baku benzen dapat diperoleh dari PT Pertamina Cilacap, dan HNO3 dapat diperoleh dari PT Gema Prima Adi Sejati, dan PT Multi Nitroma Kimia. Sedangkan untuk asam sulfat dapat diperoleh dari PT Petrokimia Gresik, Jawa Timur. Lalu untuk pemasarannya, nitrobenzen digunakan untuk pembuatan anilin dan anilin derivatif seperti
methylene dipenyl disocyanate atau MDI, pembuatan rubber, chemical, pestisida, farmasi, sepatu, dan pembersih lantai, atau solvent pada cat, sehingga pemasarannya dapat diharapkan tidak hanya pada pabrik anilin dan pabrik lainnya yang ada di Pulau Jawa, melainkan bisa diekspor sehingga lokasi pabrik dipilih dekat pelabuhan. Lalu untuk tenaga kerjanya, daerah Gresik memungkinkan untuk memperoleh tenaga kerja dengan mudah dan berkualitas. Lalu untuk transportasi, lokasi pabrik harus mudah dicapai sehingga mudah dalam penyaluran produk. Terdapat transportasi yang lancar baik darat maupun laut. Letak pabrik ini di pinggiran kota Gresik sehingga akan mempermudah saat transportasinya. Untuk utilitasnya, diperlukan adalah air, bahan bakar, dan listrik. Lokasi pabrik yang akan didirikan dekat dengan sumber air, baik sumber air yang diminum dan dicuci, diperoleh dari Krakatau Steel maupun air laut yang dipergunakan sebagai pendingin. Lalu rencana jumlah pekerja yang ada di pabrik ini adalah 126 orang dengan perincian sebagai berikut. Mulai dari direktur, manajer, sekretaris, kepala bagian operasi, kepala seksi, kemudian supervisor, karyawan, medis, tukang kebun, sopir, satpam, dan cleaning service. Untuk total jam kerja dan shiftnya, pabrik nitrobenzen ini beroperasi selama 330 hari dalam 1 tahun dan 24 jam per hari. Sisa hari yang lain dapat digunakan untuk perbaikan atau perawatan dan shutdown. Sedangkan pembagian jam kerja karyawan digolongkan dalam 2 golongan, yaitu pertama yaitu karyawan yang non-shift. Untuk karyawan yang tidak menangani proses produksi secara langsung, yang termasuk karyawan non-shift yaitu manajer, staf ahli, kepala bagian, kepala seksi, bagian pemasaran, bagian administrasi, personalia, dan umum. Karyawan non-shift dalam 1 minggu akan bekerja selama 5 hari dengan pembagian kerja sebagai berikut, yaitu jam kerja dari mulai hari Senin sampai dengan Kamis jam 7.00 sampai dengan 16.00 dengan waktu istirahat 12.00 sampai dengan 13.00. Lalu untuk hari Jumat jam 7.00 sampai dengan 17.00 dengan waktu istirahat 11.30 sampai dengan 13.30. Dan untuk hari Sabtu dan Minggu itu diliburkan. Untuk karyawan yang shift yaitu langsung menangani proses produksi atau mengatur bagian-bagian tertentu dari pabrik yang mempunyai hubungan dengan masalah keamanan dan kelancaran produksi. Yang termasuk karyawan shift antara lain yaitu operator produksi, seksi operasi, seksi laboratorium, seksi pemeliharaan, seksi utilitas, karyawan K3 dan lingkungan, serta seksi keamanan. Para karyawan shift akan bekerja bergantian sehari semalam dengan pengaturan sebagai berikut. Untuk shift pagi yaitu jam 00 sampai dengan 15.00. Shift siang jam 15.00 sampai dengan 23.00. Lalu untuk shift malamnya jam 23.00 sampai dengan 7.00. Untuk sistem shift, karyawan ini dibagi dalam 4 regu, di mana 3 regu bekerja dan 1 regu istirahat, dan digunakan secara bergantian. Tiap regu akan mendapatkan giliran 3 hari kerja dan 1 hari libur. Tiap-tiap shift dan masuk lagi untuk shift berikutnya. Jadwal kerja masing-masing regu shift dapat dilihat pada tabel. Untuk keterangannya yaitu yaitu pagi, S adalah siang, M malam, dan L yaitu libur. Untuk analisa ekonomi dan keuntungan investor, pabrik nitrobenzen ini digolongkan ke dalam pabrik berisiko rendah karena proses berjalan pada kondisi operasi yang rendah juga. Bahan baku dan produk yang dihasilkan tidak mudah terbakar dan meledak. Hasil analisis ekonomi menunjukkan data tabel biaya penjualan produk sebesar 509.960 miliar dan total biaya produksi sebesar 492.297 miliar. Maka keuntungan dapat diperoleh dengan total penjualan produk dikurangi total biaya produksi, yaitu pajak keuntungannya sebesar 40%. Sebelum pajak sekitar 17,6 miliar per tahun, kemudian sesudah pajaknya mencapai 10,5 miliar per tahun. Untuk zakatnya 2,5%, mencapai di angka 10,3 miliar per tahun. Dari data keuntungan, maka dapat dihitung return of investment atau ROI dan didapatkan oleh investor sebelum pajak 10,460% dalam 4,1 tahun
sesudah pajak 8,6796% dalam 5,4 tahun. Dari data hasil perhitungan analisa ekonomi di atas dapat disimpulkan bahwa pabrik nitrobenzen dari bensin dan campuran asam nitrat dan asam sulfat dengan kapasitas 100.000 ton per tahun ini sangat layak untuk didirikan karena memiliki indikator keekonomian yang cukup menguntungkan. Sekian pembahasan dari kelompok kami, yaitu prarancangan pabrik nitrobenzen. Selebihnya saya balikan ke moderator Atika. Baik, sekian presentasi dari kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.